Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar tanda-tanda kiamat yang sedang viral, tapi hanya di Indonesia saja. Maksudnya viralnya itu hanya di negeri kita saja. Apa itu? Fenomena tentang negeri Saudi yang belakangan terlihat hijau, bahkan sering terjadi hujan, bahkan sampai banjir. Seperti baru-baru kemarin di Madinah sampai banjir. Lah, ada sebagian orang yang mengait-ngaitkan fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di Timur Tengah itu, khususnya di Arab Saudi, sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Tentu memastikan sebuah tanda dari tanda-tanda kiamat tidak bisa hanya sekedar melihat fenomena saja, tapi kita harus mencocokkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanda-tanda kiamat itu, kalau Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang itu. Lalu kenapa kemudian muncul istilah tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar? Pemunculan istilah ini datang dari para ulama, bukan datang dari Nabi. Karena Nabi tidak pernah menjelaskan seperti itu. Jadi para ulama itu supaya kita mudah memahami, atau bahasa Arabnya takribul fahmi, mendekatkan pemahaman. Ketika kita belajar tentang tanda-tanda kiamat itu, maka oleh para ulama kemudian dibagi. Dan itulah keistimewaan para ulama memudahkan kita untuk belajar. Dan dalam ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu. Seperti kalau antum belajar ilmu mustalahul hadis, itu tidak ada di zaman Nabi, hanya ada di zaman setelah jauh dari kenabian. Kemudian ada pembagian hadis, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan begitu seterusnya. Itu pembagian para ulama. Ada yang mutawatir, ada ahad, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita akan baca beberapa riwayat yang berkaitan dengan fenomena itu. Karena kalau kita bicara tentang tanda-tanda kiamat kecil itu sesuatu yang biasa, ikhwan. Artinya bukan perkara yang aneh dan tidak bertentangan dengan ilmu alam atau bahasa kita ilmu fisika. Beda kalau kita bicara dengan tanda-tanda kiamat besar. Nah, itu baru kemudian banyak keanehan yang bertentangan dengan alam. Seperti matahari terbit dari arah barat, itu kan bertentangan dengan alam. Harusnya matahari terbit dari arah timur. Atau muncul makhluk yang bisa bicara, binatang dari perut bumi, atau makhluk yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dalam sebuah hadis, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ahmad, Imam Hakim. Kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah
hatta yakthura al-mal wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi falam yajidu ahadan yakbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak sekali, hingga seseorang keluar membawa zakatnya, lalu dia tidak mau menerima zakatnya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh dengan tumbuhan, disertai dengan sungai-sungai yang mengalir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis ini. Potongan pertama, Nabi SAW mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai harta itu melimpah luas, sehingga ada orang yang membawa harta zakat. Ingat, zakat beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kerelaan, kalau zakat itu kewajiban. Zakat itu kewajiban, sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji. Itu zakat namanya, harus dikeluarkan apabila sudah sampai haul dan nisabnya. Tapi kalau sedekah itu kerelaan kita, dan tidak dipatok berapa yang harus kita keluarkan. Lah nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang membawa harta zakat. Tidak ada satu pun orang yang menerima zakatnya. Kenapa? Karena harta sudah melimpah ruah. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ini sudah terjadi? Maka kita katakan belum terjadi. Tidak di Arab, tidak di negeri kita. Bahkan justru sebaliknya, yang mau menerima zakat lebih banyak dibandingkan yang bayar zakat. Artinya masih jauh tanda-tanda ini berlaku sampai di negeri Arab sendiri. Walaupun kita lihat negeri Arab itu semakin hari nampak semakin kaya, bangunan-bangunan pencakar langit itu dibangun di mana-mana. Bukan berarti di sana tidak ada orang miskin yang tidak menerima zakat. Banyak juga yang menerima zakat di sana. Artinya belum terjadi. Dan perlu antum pahami, tidak semua tanda-tanda kiamat itu negatif. Tidak semua tanda-tanda kiamat itu buruk, tidak. Ada tanda-tanda kiamat juga yang baik. Ya, contohnya tadi, bahwa Nabi SAW mengatakan di akhir zaman itu yatatawaluna fil bunyan, di mana manusia-manusia yang dulunya fakir, miskin, kere, tidak memiliki harta, tiba-tiba kemudian sebagian mereka berlomba-lomba membuat bangunan, gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel, dan begitu seterusnya. Apakah ini sebuah keburukan? Tidak. Ini bukan sebuah keburukan, justru terkadang sebuah kebaikan. Karena dengan banyaknya pembangunan di mana-mana kan membuka lapangan pekerjaan kan akhirnya. Akhirnya orang-orang yang tidak bekerja jadi bekerja jadinya. Membuka peluang investasi, membuka peluang ekonomi. Jadi tidak semua tanda-tanda kiamat itu jelek, tidak. Ada juga yang baik. Tapi penggalan yang pertama ini belum terjadi. Kemudian penggalan yang kedua, Nabi SAW mengatakan wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Dan yang kedua, sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, menghijau bahasa kitanya, dan sungai-sungai yang mengalir di mana-mana. Lah tanda-tanda yang kedua ini yang kita akan bahas sedikit. Apakah betul bumi Arab itu seperti yang disabdakan Nabi? Karena kalau antum melihat di YouTube, yang ramai itu kan di negeri kita saja. Lihat sekarang negeri Arab sudah mulai menghijau, gunung-gunungnya sudah mulai ditumbuhi rumput-rumput.
Bahkan sebagian tempat itu sudah mulai ada tanaman. Bahkan tanaman yang ada di negeri kita ada pula di negeri itu. Pisang, nangka ada juga pula di sana tuh. Apakah ini tanda-tanda kiamat yang disabdakan Nabi SAW? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat wa hatta ta'udal ardul arabi murujan wa anhara, ini Nabi bersabda ini sifatnya permanen, ikhwan. Sifatnya permanen, bukan musiman. Karena kita tahu bahwa musim di Arab itu berbeda dengan musim di negeri kita. Kalau musim di negeri kita kan cuma ada dua kan, musim hujan sama kemarau saja. Itu di negeri kita tuh. Musim hujan sekian bulan, musim kemarau sekian bulan. Kecuali di Batam, nggak jelas musimnya. Kadang hujan, kadang kemarau. Di sini hujan, di sana pula kering. Itu. Inilah. Seandainya tanah Batam itu sama dengan Jawa, udah kayak sorga Batam ini. Masalahnya tanahnya penuh dengan boksit. Susah pula tumbuh itu tanaman itu. Artinya bahwa musim di sana berbeda dengan musim kita. Karena musim di Arab Saudi itu kan ada 4 musim masalahnya di sana. Ada namanya musim dingin, ada namanya musim panas, ada namanya musim gugur, ada namanya musim semi. Nah, itulah musim yang berbeda dengan tempat kita. Di sana kalau panas, panas sekali kan itu. Kalau dingin, dingin sekali. Alhamdulillah. Kita ini mu'tadil, tidak dingin ya tidak panas gitu. Tapi di sana luar biasa itu kalau datang 2 musim itu. Lah di Arab Saudi ini kalau datang musim dingin biasanya disertai dengan hujan. Kalau ada musim dingin di Arab Saudi itu biasanya disertai dengan hujan biasanya. Itu dimulai dari bulan Desember biasanya. 3 bulan gitu ya. Lah nanti kalau seandainya musim dingin atau musim penghujan ini sudah lewat, ya ketika musim hujan ya gunung-gunung mulailah kemudian menghijau, muncul tuh rumput-rumputnya, nampaklah hijaunya. Tapi kalau sudah lewat musim dingin ini balik lagi kuning tuh gunung-gunung tuh, udah tidak hijau lagi. Artinya bahwa hijaunya di negeri sana itu tidak bersifat permanen. Itu datang di musim dingin saja. Kalau sudah musim panas ya balik lagi jadi batu tuh. Berarti dari sini bahwa belum ada tanda-tanda yang disabdakan Nabi SAW di sini. Apalagi ada sebagian orang-orang di sana itu menggunakan media teknologi untuk membuat negeri itu hijau, seperti dibuat taman-taman. Dan mereka menanam, kemudian mereka mengairi. Artinya memang hijaunya pun dipaksakan begitu ya, bukan karena tumbuh, tapi mereka tanam. Sehingga sekarang agaklah ada beberapa hijau-hijau di sana itu, tidak seperti dulu gersang itu ya kering kelontang. Tapi kan sifatnya tidak permanen. Kalau seandainya tidak disiram ya mati, balik lagi menguning, balik lagi gersang kan gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hadis ini belum berlaku di sana. Ditambah-tambah harus dipahami bahwa redaksi hadis ini ada 2 peristiwa yang terjadi bersamaan. Jadi redaksi hadis ini ada 2 peristiwa yang terjadi bersamaan. Peristiwa pertama, orang yang bayar zakat kemudian tidak ada yang mampu menerima zakat. Peristiwa yang kedua, tanah Arab menjadi hijau, dan itu terjadi dalam satu waktu. Lah apakah yang pertama sudah terjadi? Kalau yang pertama belum terjadi, maka yang kedua juga enggak terjadi. Kan itu kan redaksinya satu tuh. Apakah kemudian sekarang manusia sudah menolak zakat? Tidak, walaupun di Saudi tetap masih menerima zakat kok. Artinya belum berlaku kan? Lah kalau yang menerima zakat masih ada, dan orang-orang kaya pun tidak susah untuk mencari orang fakir untuk membayarkan zakatnya, dan ini belum terjadi orang yang menolak zakat, maka yang kedua juga tidak terjadi. Karena redaksinya satu. Wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Dan negeri Arab sampai kembali hijau dan penuh dengan sungai.
Nah, ini juga harus dipahami bahwa perkara negeri Arab menjadi hijau di hari ini hanya sekedar tanda kiamat yang dibesar-besarkan warga netizen saja. Itu bahasanya mungkin gitu ya. Hanya dibesar-besarkan oleh media kita saja, oleh YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita, dan begitu seterusnya. Di Arab itu loh tidak sibuk, tidak ribut masalah ini. Yang ribut itu negeri kita. Coba tanya orang Arab, biasa-biasa saja mereka. Ketika melihat gunung hijau itu orang Arab biasa saja, nggak aneh. Karena itu memang musim tahunan masalahnya. Kita yang sibuk di sini, sampai-sampai kemudian dikait-kaitkan dengan macam-macam gitu ya. Nah, ini harus diluruskan supaya tidak salah paham. Jangan memahami hadis itu dengan menggunakan cocok logi, nggak begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan mengambil perkataan para ulama tentang makna daripada wa hatta ta'udal ardu al-arabi murujan wa anharan, sehingga negeri Arab menjadi tanah lapang penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai di mana-mana. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa sebabnya? Apa kata beliau? Maknanya wallahu a'lam, kata beliau, annahum yatrukunaha wa yu'riduna anha fatabqa mahmalatan la tuzra wa la tusqa min miyahiha wa dhalika likillatir rijali wa kathratil hurubi wa tarakumul fitan wa qurbis saati wa qillatil amal wa adamil faragi lidzalika wal ihtimam bihi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan dalam syarah Sahih Muslim, makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau itu, wallahu a'lam, kata beliau, adalah orang-orang yang meninggalkannya. Jadi orang-orang Arab meninggalkan tanah itu, mereka tidak mau menanami dan tidak mau menyirami dari sungai-sungainya. Demikian itu sebab karena sejumlah laki-laki tidak banyak dan wanita lebih banyak jumlahnya, ditambah-tambah banyaknya peperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, minimnya harapan, dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi pendapat Imam Nawawi ini dibantah oleh sebagian para ulama yang lain. Bukan itu maksudnya. Kenapa demikian? Bahwa yang menjadikan tanah Arab itu tandus, kenapa tanah Arab itu tidak hijau? Karena memang air di sana beda dengan air di sini. Air di sana itu beda dengan air di sini. Mereka sedikit air. Kalau kita kan melimpah ruah, air di mana-mana. Ada sungainya, ada sungai kecilnya, ada solokannya, ada sumur bornya, macam-macam lah. Kita ini ngeduk tanah saja ada air. Di sana tidak semua. Tanah-tanah itu berair. Dan di zaman Nabi SAW sudah diperlihatkan bagaimana sulitnya mereka air. Contoh sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini bercerita tentang peristiwa perang Tabuk. Kata Nabi SAW, innakum sata'tuna ghadan insyaallah aina Tabuk. Kata Rasul, sungguh kalian insyaallah besok akan mendatangi mata air di bumi Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Kata Nabi SAW, dan sungguh kalian tidak akan mendatanginya sehingga siang sudah meninggi waktu duha. Faman ja'aha minkum falayamassa min ma'iha. Siapapun yang datang mendahului aku, jangan sentuh air itu, kata Rasul. Fala tamassu min ma'iha syai'ah, jangan sentuh hatta atiyah, sampai aku datang, kata Nabi. Tiba-tiba kemudian faji'na, kata Mu'adz bin Jabal, faji'naha wa qad sabaqana ilaiha rajulani, dan kami pun mulai mendatangi
tanah Tabuk tersebut menuju mata air. Masalahnya ada 2 sahabat yang sudah lebih dulu datang ke mata air itu. Wal ainu mithlu as-siraqi tabidu syai'an min ma'in. Kemudian dijelaskan mata air itu bagaikan tali sandal yang mengucurkan sedikit air. Di zaman Rasul aja susah air, padahal itu mata airnya itu. Tapi mata airnya diibaratkan bagaikan tali sandal yang nyucurnya itu, ya tahulah tali sandal kecil kan begitu. Berarti nyucurnya sedikit sekali. Kemudian qala, maka Mu'adz berkata, fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bertanya kepada 2 orang yang lebih dulu mendatangi mata air itu, hal masastuma min ma'iha syai'an, apakah kalian menyentuh air itu? Maka 2 sahabat ini mengatakan, na'am ya Rasul, iya kami menyentuhnya. Rasul marah gara-gara menyentuh air itu dan memarahi 2 sahabat ini, karena Rasul sudah mengatakan jangan disentuh air itu, datang saja jangan disentuh ya. Tapi disentuh pula gitu ya, maka Rasul marah jadinya. Qala, maka Mu'adz berkata, thumma gharafu bi aydihim minal aini qalilan qalilan hatta ijtama'a fi syai'. Maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengambil sedikit demi sedikit dengan kedua tangannya, diletakkan di bejana. Karena tidak banyak airnya ya, kata Rasul, ambil sikit-sikit, taruh di bejana, kata Rasul. Qala, kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, wa ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadayhi wa wajhah. Kemudian setelah air itu berada di bejana, maka mulailah Rasul memasukkan kedua tangannya dan membasuh wajahnya. Thumma 'ada fiha, kemudian mengulang, fajaratil ainu min ma'in munhamir ay ghazirin hatta istaqan nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangan, kemudian mencuci mukanya, lalu beliau mengembalikan air tersebut ke dalam mata air tadi. Jadi setelah diambil, Rasul mencuci tangan, membasuh, dibalikan lagi ke mata air itu. Apa yang terjadi? Setelah air yang ada dalam bejana itu dikembalikan ke dalam mata airnya, tiba-tiba mata air itu memancar dengan derasnya. Memancar dengan derasnya. Dan ini mukjizat Nabi. Yang tadinya sedikit jadi banyak. Maka kemudian menjadilah melimpah sehingga semua orang bisa memakai air tersebut, bisa minum, bisa mandi dan begitu seterusnya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memanggil Mu'adz dan mengatakan, yusiku ya Mu'adz, in talat bika hayah antara ma hahuna muliat jinanan. Wahai Mu'adz, kata Rasul, seandainya umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat tempat ini penuh dengan kebun-kebun yang melimpah. Kalau usiamu panjang wahai Mu'adz, engkau akan mendapati satu zaman sepeninggalku bahwa tanah Tabuk ini akan menjadi hijau di mana-mana. Dari sini Nabi SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz bahwa hijaunya ataupun banyaknya kebun di tanah Tabuk dan negeri-negeri lain di negeri Arab itu sifatnya permanen, bukan buatan ataupun musiman. Itu maksudnya ya. Jadi memang sekarang negeri Arab masih kekurangan air, makanya kalau mereka banyak air, ngapain mereka menyulang air lautan yang asin menjadi tawar kan? Lihat negeri kita kan, nggak ada yang menyulang air laut menjadi tawar karena air tawar banyak di mana-mana. Tapi nanti suatu saat negeri Arab itu akan seperti negeri Indonesia, hutan di mana-mana dan akan menjadi subur. Tapi apakah sudah terjadi? Maka kita katakan belum terjadi. Belum terjadi. Itu hanya sifat musiman dan sifatnya hanya digarap oleh pemerintah Saudi dengan cara menggunakan alat-alat teknologi saja kan begitu. Artinya memang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan hijaunya negeri Arab itu memang alami. Betul-betul Allah tumbuhkan seperti sabda Nabi SAW,
wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Sampai negeri Arab itu penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah dari penjelasan ini bahwa peristiwa ini belum terjadi. Peristiwa ini belum terjadi, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita tidak bisa tergesa-gesa. Yang jadi pertanyaan adalah begini, ikhwan. Kenapa seheboh itu maksudnya? Ya, netizen Indonesia ini kenapa seheboh itu? Ya boleh jadi karena ada kompornya kan gitu ya. Ya mungkin para duat yang mereka juga ikut bersuara dengan lantangnya gitu ya, bahwa ini sudah terjadi, sehingga kemudian menjadi heboh. Padahal tanda-tanda kiamat kecil itu kan bukan hanya sekedar hijaunya negeri Arab saja. Kenapa tanda-tanda kiamat yang kecil yang lain tidak dihebohkan seperti tanda ini? Kan alami saja kalau seandainya di sebuah negeri itu sudah banyak air, sering hujannya, dengan sendirinya kan tumbuh tumbuhan itu kan. Itu kan sudah alami, tidak bertentangan dengan ilmu manapun, itu ilmu alam. Nah, tanda-tanda kiamat kecil kan banyak. Mulai dari diutusnya Nabi, wafatnya Nabi, kemudian anak durhaka dengan orang tuanya, orang tua durhaka dengan anaknya, ataupun pamannya laki-laki menyupai perempuan atau sebaliknya, atau gedung kemudian membangun di mana-mana, mencakar langit dan begitu seterusnya. Kan ini sudah terjadi, kenapa tidak dihebohkan? Sementara yang belum terjadi malah kemudian diheboh-hebohkan. Nah, dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah ketika kita menentukan ini tanda kiamat ini mengacu kepada sabda Rasul dan keterangan para ulama, supaya kita tidak membuat heboh. Sesuatu yang belum terjadi dipaksa untuk terjadi. Yang lebih parahnya, saya baca komentar-komentar orang awam itu, kalau bisa cepatlah itu tanda-tanda itu berlaku, kalau bisa Imam Mahdi cepat muncul, Dajjal cepat. Kok aneh gitu loh. Mereka minta dicepatkan kalau kiamat ini dibangkitkan kan gitu. Ketika di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat Badui datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kira-kira kiamat? Rasul tidak menjawab. Ditanya lagi, kapan kiamat Rasul? Rasul tidak menjawab sampai 3 kali. Akhirnya kemudian Nabi SAW akhirnya menjawab juga dan mengatakan, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Maka kemudian Rasul SAW bertanya kepada orang yang bertanya soal kapan kiamat itu. Kata Rasul, wa ma'adadtalah. Lihat, Rasul tidak menjelaskan tentang waktunya, tapi Nabi SAW justru bertanya balik kepada orang yang bertanya soal kiamat itu, engkau dari tadi bertanya kiamat itu, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka para komentator itu, apa yang sudah anda siapkan untuk kiamat itu? Apa sudah cukup amal kalian? Sudah cukup ibadah kalian? Sudah cukup taubat kalian? Dan apakah kalian tahu taubat kalian diterima, amalan kalian diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Kan tidak tahu juga. Justru kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar umur kita diperpanjang dan amalan kita diperbaiki, karena ini yang diinginkan Nabi SAW. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang dipanjangkan umurnya, baik pula amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, karena begini, waktu saya tambah sedikit. Hujan yang sekarang terjadi di negeri Saudi, sampai terjadi banjir di mana-mana kan itu. Tidak semua hujan juga menumbuhkan tanaman kan begitu. Karena ada hadis yang mengatakan laisatis sanatu bi an la tumtaru walakin as-sanata an tumtaru wa tumtaru wa la tumbitul ardu syai'a. Bukanlah paceklik kekeringan itu karena kalian tidak dihujani. Bahkan paceklik itu terkadang kalian dihujani, kemudian dihujani, kemudian dihujani,
Tetapi hujan itu tidak menumbuhkan bumi sedikit pun, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, hujan itu bukan berarti sebab akan hijaunya sebuah tempat, kan itu. Terkadang hujan tapi tak hijau juga, karena semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah khasfun wa qadhfun wa mashun. Apa itu khasfun wa qadhfun wa mashun itu? Disebutkan dalam sebuah hadis. Memang hadis tentang masalah tanda yang kedua ini banyak riwayatnya, tapi semua lemah. Tapi walaupun demikian, karena satu jalan saling menguatkan jalur-jalur yang lainnya, sebagian para ulama mengangkat derajat hadisnya dari lemah menjadi hasan. Artinya bisa dijadikan hujah. Apa kata Nabi SAW? Sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa qadhfun wa mashun. Di akhir zaman, kata Rasul, nanti akan ada peristiwa. Pertama, khasfun, di mana orang-orang akan ditenggelamkan ke bumi. Kemudian kata Nabi SAW, wa qadhfun, orang-orang dilempari batu, ya mungkin bentuk hujan batu, hujan es dan begitu seterusnya. Wa mashun, dan orang-orang akan diubah wajahnya menjadi buruk. Lalu Rasul ditanya, kapan itu terjadi? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, idza dhaharatil ma'azif wal qinat wastuhilatil khumur. Tiga peristiwa itu terjadi ketika alat-alat musik dan para penyanyi-penyanyi wanita telah merajalela, serta khamr sudah dianggap halal. Kalau sudah musik-musik banyak di mana-mana, para penyanyi di mana-mana, kemudian khamr sudah dihalalkan, karena ini sudah sepaket ini. Biasanya kalau sudah ada khamr pasti ada wanita, ada zina maksudnya. Kalau sudah ada zina pasti ada musik. Ini kan tiga serangkai. Musik itu tidak lepas dari wanita dan tidak lepas daripada khamr. Dan kalau tiga perkara ini sudah terjadi, kata Rasul, fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa mashun. Manusia akan ditenggelamkan ke bumi. Lihat sekarang, lihat ada gempa di mana-mana. Banyak rumah roboh, manusia tertimpa bangunan, akhirnya amblas ke bumi, dikubur dengan bangunannya sendiri. Ataupun qadhfun, dihujani dengan hujan batu, ataupun manusia akan dirobah. Wa masun itu artinya dirobah menjadi bentuk-bentuk binatang. Di zaman Imam Ibn Hazm, yang menceritakan ini Imam Ibn Hazm, seorang ulama Maroko, Cordova. Dia punya kitab namanya Muhalla, dan kitabnya sangat bagus sekali. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tidak sempurna perpustakaan kalian kalau tidak ada kitab Muhalla Ibn Hazm. Dia menceritakan tentang hadis Nabi SAW, orang-orang yang ketika sholat, apa kata Rasul? Siapa yang mendahului imam dalam sholatnya? Imam belum ruku sudah ruku, imam belum sujud sudah sujud, kan begitu. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian lakukan. Kalau tidak, maka wajah-wajah kalian akan dirubah dengan wajah-wajah keledai. Jadi adalah seorang laki-laki mengatakan, mana ada, wajah kita akan dirubah dengan wajah keledai kalau mendahului imam, katanya. Jadi dia mau coba-coba dengan hadis ini. Ya, betul tak hadis ini, katanya. Jadi ketika dia sholat, imam belum ruku sudah ruku, imam belum sujud sudah sujud. Ketika selesai, wajahnya jadi wajah himar. Itu di zaman Imam Ibn Hazm itu terjadi.
Artinya bahwa boleh jadi mashun itu dalam bentuk seperti itu, karena di zaman Bani Israel pun sudah terjadi kan, di mana orang-orang yang melanggar hari Sabtu mereka diubah badan dan wajah mereka seperti kera kan, kemudian hidup 3 hari dan meninggal. Dan Allah katakan kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Itulah khasm. Lah itu kapan terjadi? Kalau ada 3 perkara kata Rasul. Pertama, orang sudah menghalalkan musik, sudah menghalalkan biduan-biduan wanita dan perzinahan, dan sudah menghalalkan khamar, maka 3 peristiwa ini akan terjadi kata Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang musik sedikit. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang sebagian dari umatku yang menghalalkan hirra, artinya perzinahan. Dan sekarang sudah terjadi menghalalkan perzinahan itu. Zina itu sudah dianggap biasa kan. Bahkan pemerintah seolah-olah melegalkan tuh perzinahan itu dengan membiarkan lokalisasi di mana-mana. Sampai sekarang orang yang mau zina itu kapan saja bisa, mau siang, mau malam, mau online, mau offline, semua bisa. Ya. Sudah halal zina itu. Kemudian wal harir, sutra, ini pun sudah dihalalkan. Banyak sarung-sarung sutra kan itu. Walaupun ada yang imitasi, namanya ya sarung sutra, ternyata ada sutranya. Hanya biar laku saja. Tapi kan ada juga kain-kain sutra itu, dan dijadikan pakaian, celana, sarung dan begitu seterusnya, dan dipakai oleh laki-laki. Kalau perempuan sih tidak ada masalah, ya. Tapi kan sudah dihalalkan. Kemudian wal khamra, dan juga khamar. Kalau khamar sudah jelas lah menghalalkan, khamar sudah jelas. Kadang-kadang menyebut khamar itu dengan nama lain, dengan anggur biar tidak terkesan minuman keras gitu ya. Dengan jus, sama dengan riba itu dikasih nama bagus kan, bunga itu kan bunga mantap itu, bunga katanya, pada riba. Jadi tapi bagaimanapun silahkan kalian memberi nama apapun sesuai dan sesuka kalian, tapi yang namanya hakikat itu tetap saja hakikat. Hakikat itu tidak bisa dirubah dengan perbedaan nama. Ya. Kalau khamar ya khamar, mau dibilang jus jeruk, jus apel, tetap aja khamar. Kalau dimakan mabuk ya khamar. Kemudian yang terakhir wal ma'azif, ini yang jadi polemik. Kalimat ma'azif ini dan alat-alat musik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sedang viral ya di media massa, karena ada ungkapan salah seorang yang ketika memberi nama satu surat dalam Al-Qur'an, namanya surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu para penyair, dengan dikatakan pemusik. Padahal kalau kita melihat secara bahasa saja sudah beda kan itu. Syair dengan musik itu kan beda. Walaupun ada sebagian ulama mantik mengatakan, ataupun ulama bahasa mengatakan, al-musiq hullatus syair, bahwa musik adalah pakaiannya syair atau puisi bahasa kitanya. Fa illam yalbasha tuyat, jika tidak dipakaikan musik itu maka ia akan terlipat, artinya tidak dibaca dan terabaikan. Jadi syair ini kan kata-kata, syair ini kata-kata, sebagaimana dikatakan oleh para ulama mantik juga demikian kan, kaulun muallaf, musik ini kata-kata yang terdiri dari umur at-takhyil, terdiri dari kata-kata hayalan. Makanya syair ini disebut syair karena bicara soal perasaan. Syair di zaman Nabi SAW itu sebuah media
yang terkadang digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW untuk membangkitkan semangat. Makanya banyak di zaman Nabi SAW para penyair kan, seperti Hasan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, Mughirah ibn Syu'bah, dan banyak sahabat itu yang memang pakar-pakar syair. Dan syair itu sama dengan media hari ini, sama dengan YouTube, sama dengan TV, sama dengan radio, untuk menyebarkan informasi. Syair ini, sehingga syair ini bisa membangkitkan, terkadang bisa membangkitkan semangat jihad. Seperti ketika Hasan ibn Thabit kemudian menyair dengan sebuah syair untuk melawan orang-orang musyrik. Apa kata Nabi SAW kepada Hasan ibn Thabit? Seranglah mereka dengan syairmu wahai Hasan, fa inna ma'aka ruhul qudus, Jibril akan datang menguatkan syairmu. Sampai Rasul mengatakan kepada Hasan ibn Thabit bahwa Jibril akan datang menguatkan syairmu untuk mengalahkan syairnya orang-orang musyrik. Karena syair ini bisa mengedonkan orang. Lihat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhadapan dengan Marhab. Kan di zaman itu kalau perang, ikhwan, tidak langsung serbu serang kan begitu. Ada namanya sistem mubarazah. Mubarazah itu adu tanding. Jadi sebelum perang besar ada namanya adu tanding antar jagoan. Kalau bahasa saya, mana jagoanmu, ini jagoan gua. Maka di perang Khaybar, orang-orang Yahudi mengeluarkan Marhab, itu jagoan mereka. Kemudian Rasul SAW menyuruh Ali untuk menghadapinya. Ali bersyair. Apa kata Ali? Ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaythi ghabatin karihim mandarah, katanya. Hei Marhab, tahukah enggak siapa saya, katanya? Saya orang yang diberi nama ibuku sebagai macan hutan. Apa kata Ali? Saya adalah orang yang diberi nama oleh ibuku adalah macan hutan. Semua takut denganku, katanya. Satu hutan takut denganku. Karena macan itu kan raja hutan kan itu. Memang Ali itu disebut Lais. Lais itu macan gitu, harimau. Makanya ketika Abu Thalib mendengar nama itu, langsung diganti namanya jadi Ali. Kan itu yang ngasih nama ibunya. Kalau orang-orang Arab itu kalau ngasih nama itu, kasih nama binatang-binatang buas, biar maksudnya jadi pemberani gitu maksudnya. Sekarang kan aneh, maunya anaknya kasih nama buaya, ini bahaya nih, apalagi ada daratnya. Anak kenalkan saya buaya darat kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Ali bersyair di sini kan. Lah syair ini tuh membangkitkan, bahkan untuk mengedonkan lawan. Ah, itulah syair. Dan syair itu adalah kata-kata. Lah syair ini kalau kemudian mulai disandingkan dengan alat-alat musik, maka jadi nyanyian, itu namanya. Jadi musik, jadinya. Musik itu kata-kata yang diiringi dengan alat-alat kan begitu. Nah, itu jadi musik. Kalau syairnya kan kata-kata. Kata-kata yang membangkitkan, dan tidak semua syair membangkitkan. Banyak juga syair orang-orang musyrik itu justru terkandung kesyirikan, kemungkaran dan begitu seterusnya. Makanya Nabi SAW sampai disebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal syair? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikra wa qur'anun mubin. Dan kami tidak pernah mengajarkan syair kepadanya, maksudnya kepada Rasul, dan bersyair itu tidak layak bagi Rasul. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mengajarkan syair kepada Nabi, dan tidak layak Rasul bersyair. Kenapa? Karena sudah ada Quran masalahnya. Kan Quran turun di zaman Nabi SAW itu di saat para pujangga Arab itu kan di atas, boleh dikata mungkin mereka sedang berbangga-bangga dengan syair. Lah Quran turun di situ untuk menandingi syair. Makanya kemudian ada surat namanya Asy-Syu'ara. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam petikan surah Asy-Syu'ara ini mengatakan
Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang surat Asy-Syu'ara, maksudnya surat penyair? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan para penyair itu wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Karena di zaman itu orang berusaha untuk membuat syair sebagai tandingan Al-Quran kan, sampai kepada kita lihat kisahnya Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dia berusaha untuk bersyair untuk menandingi Al-Quran dan dikatakan ini adalah wahyu dari Allah. Ya Difda binta Difda'aini, wahai kodok, anak putri daripada kodok, katanya. Silakan mengodok. Ayat kodok. Ada ayat gajah. Al-fil wa ma adraka mal fil. Gajah, tahukah itu gajah, katanya. Gajah itu telinganya besar, belalainya panjang. Ya memang betul, gajah itu telinganya panjang, belalainya besar. Kenapa? Belum diceritakan. Ya. Tapi apakah kemudian ucapan Musailamah Al-Kadzab dalam bentuk syair itu setara dengan Quran? Tidak. Tidak ada yang sanggup menandingi Al-Quran di zaman itu dengan syair. Tidak ada yang menandingi Al-Quran. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai menantang dalam Al-Quran itu tentang orang-orang yang masih ragu-ragu dengan Quran kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu dengan Quran, panggil semua orang-orang yang masih ragu itu. Buat semisal satu surat dalam Quran saja. Kalau kalian merasa benar, kan tidak ada yang sanggup sampai hari ini. Makanya dalam Quran ada namanya surah Asy-Syu'ara, para penyair. Dan tidak ada satupun ulama yang mengartikan Asy-Syu'ara itu para pemusik. Tidak ada. Sebutkan satu ulama pun, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada yang memberi nama surah Asy-Syu'ara dengan surah pemusik, karena konotasinya sudah beda. Kita saja kalau disebut syair dengan musik itu akan bisa membedakan secara adat istiadat kan, kebiasaan. Kalau musik itu pasti diiringi dengan alat-alat kan begitu. Kalau syair kan tidak. Dan umumnya musik itu melalaikan. Umumnya musik itu melalaikan. Sementara Hasan ibn Thabit seorang penyair, dia bukan penyanyi. Dia bukan pemusik, dia penyair. Karena musik itu melalaikan. Makanya kalau kita melihat di zaman Nabi SAW, banyak orang-orang jahiliyah itu untuk menandingi Al-Quran, mereka mengundang para biduan wanita kan. Kemudian mereka melakukan lagu-lagu dengan musik-musik mereka untuk menandingi Al-Quran. Maka sampai hari ini musik dengan Quran itu tidak mungkin ketemu. Mustahil musik dengan Quran itu ketemu. Orang kalau cinta Quran pasti benci musik. Orang kalau cinta musik pasti dia tidak suka Quran. Coba saja. Orang kalau tidak suka musik kemudian dia baca Quran, terasa tuh Quran itu kita baca. Tapi kalau orang yang suka musik, dia lalai untuk mendengarkan Quran. Karena orang yang suka musik itu dia akan terenyuh hatinya, akan menangis matanya apabila mendengar instrumen-instrumen ataupun lagu-lagu yang didendangkan. Tapi ketika mendengar Quran biasa-biasa saja dia. Nih, tapi kalau udah dengar lagu dangdut atau apa gitu kan, apalagi kemudian teksnya persis pula dengan kehidupan dia, mungkin dia sedang putus cinta, sedang ini, menangis pula dia dengar lagu itu. Sama pula dengan saya lagu ini. Bisa dia menangis, coba bayangkan. Bisa dia menangis. Bahkan dulu saya masih kecil-kecil itu, ya masih kecil-kecil, antum pernah dengar namanya musik kitaro? Musik kitaro Jepang tuh. Dulu kalau nggak dengar musik kitaro itu nggak bisa tidur tuh. Karena kan itu nidurin orang tuh, kan gitu ya. Ya, Mas terlena. Pasti orang dengar musik itu terlena, ikhwan.
Makanya kemudian kenapa Nabi SAW 14 abad yang silam itu sudah bercerita soal ini. Memang di Al-Quran sih tidak ada tentang ayat musik, itu tidak ada secara khusus ya, tapi secara umum ada. Seperti yang diisyaratkan dalam surah Luqman umpamanya kan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Nanti ada sebagian manusia itu ada yang menghalalkan lahwal hadis. Ulama tafsir sekaliber Abdullah ibn Mas'ud, sekaliber Abdullah ibn Abbas, itu kan pemimpinnya ahli tafsir, ikhwan. Itu mentafsirkan lahwal hadis di sini artinya adalah alat-alat musik yang melalaikan itu. Tapi kemudian belakangan terjadi polemik tentang hukum musik, sehingga ada sebagian ulama yang membolehkan. Itu pun dengan catatan, kalau musiknya itu membangkitkan semangat untuk kebenaran, untuk jihad, untuk menyampaikan al-haq, ada sebagian para ulama akhirnya membolehkan. Dan rata-rata mengacu kepada fatwa daripada Imam Muhammad ibn Hazm atau Imam Ibnu Hazm yang saya katakan tadi, ulama Maroko tadi. Karena dia satu-satunya imam yang melemahkan tentang hadis soal pengharaman musik. Padahal jelas hadisnya tercantum dalam Sahih Bukhari, tapi dilemahkan oleh dia. Alasannya karena ada para perawi majhul, tidak diketahui. Setelah diteliti para ulama, yang dimaksud majhul tidak diketahui oleh Imam Ibnu Hazm rupanya para sahabat, bukan di bawah sahabat. Sementara dalam ilmu hadis, majhul sahabat itu tidak memadaratkan hadis. Majhul sahabat itu tidak memadaratkan hadis. Umpamanya ada 4 atau 5 sahabat, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, atau Said Al-Khudri, atau Anas bin Malik, atau siapalah para perawi hadis itu. Ya. Tidak diketahui sahabat yang mana yang meriwayatkan hadis ini, sehingga dianggap majhul. Maka kita katakan majhulnya para sahabat itu tidak memadaratkan hadis. Kenapa? Karena semua sahabat itu udul, semua sahabat masuk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullan wa'adallahul husna, semua sahabat itu dijanjikan surga. Semua sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga majhulnya tidak ada masalah, karena mereka udul. Itu bantahan para ulama. Tapi bagi orang yang tidak melihat bantahan ini, mereka tetap kekeh mengambil fatwa daripada Imam Ibnu Hazm, akhirnya menghalalkan musik seperti Qardawi dan yang lainnya. Bolehkan musik, itu pun dengan syarat musik itu tidak melalaikan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tapi kalau musiknya kemudian mengantar kepada zina, kepada khamar, dan begitu seterusnya, itu yang diharamkan. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat dalil yang sahih, riwayat Bukhari dan yang lainnya, sekitar 6 atau 7 hadis tentang haramnya musik ini, jelas musik itu haram berdasarkan nas hadis Nabi SAW dan keumuman ayat Al-Quran dan tafsir para sahabat. Adapun penamaan asy-syu'ara sebagai pemusik, ya saya kira tidak layak, karena tidak ada yang mendahului sebelumnya. Kalau memang ada, sudah dijelaskan oleh para ulama kan begitu. Wallahu a'lam. Tetapi ini kan lagi viral-viralnya. Kalau saya lihat videonya sih, ya terkadang dia menyebutkan surat penyair, terkadang menyebutkan surat pemusik. Dia tidak mengatakan surat pemusik titik. Dia kadang-kadang mengulang pemusik atau penyair, pemusik atau penyair. Boleh jadi mungkin dia sabkul lisan. Apa sabkul lisan? Kepeleset ucapan. Sehebat apapun orang bicara itu kan kadang-kadang kepeleset juga, ikhwan. Saya kadang-kadang kepeleset juga kan begitu. Ya, siapapun pasti kepeleset lidah. Itu husnudzon kita, baik sangkanya kita kepada dia. Mudah-mudahan ini hanya kepeleset saja. Dia maksudnya penyair dikatakan pemusik gitu. Mungkin kita berhusnudzon aja lah kan itu ya, supaya nggak rame, supaya adem aja. Tapi kalau kekeh mengartikan syu'ara pemusik, ya kita angkat bicara lah kan begitu, karena tidak ada ulama yang mendahului. Ya mudah-mudahan sabkul lisan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.